Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 ya. Bahasa Inggris kelas 3. Kelas 12. Okay. How are you today, students? I hope you are in a good condition today. And today we're going to talk about verb formation. Jadi pembentukan kata kerja ya. Pembentukan kata kerja. Dalam bahasa Indonesia juga ada cara membentuk kata kerja seperti membuat, dari kata kerja buat akan menjadi membuat. Berarti awalan di situ atau itu membentuk kata kerja. Oke. Kemudian nanti ada pembentukan lain dalam bahasa Indonesia dari kata buat. Bisa nggak dibuat menjadi kata benda? Pakai akhiran an itu bisa kan buatan atau perbuatan. Per dengan an di awal dan di ujung. Penambahan seperti itu bisa membentuk kata benda. Terjadikah dalam bahasa Inggris? Iya, ada pembentukan. Nanti kita bahas. Hari ini kita verb dulu, verb formation. Ini penting agar kamu juga bisa tahu nanti untuk bentuknya seperti ini, akhiran-akhiran ini yang terlihat di sini. Berarti ini kata kerja. Kalau kamu suka atau senang melihat kamus, ya, tapi saya sarankan kamus kamu itu yang mana ya? Saya pikir sudah pernah saya bilang dulu, belilah kamus yang baik, jangan kamus yang asal-asal aja itu, yang ada yang 1 miliar atau dibilang, padahal dalamnya nggak ada 1 miliar kosa katanya. Jadi belilah kamus yang standarnya itu yang Hasan Sadili itu ya, Hasan Sadili itu dibeli, yang ada warna-warni itu, biru, hijau, kuning gitu kan. John M. Eccles and Hasan Sadili. Hasan Sadili orang kita, udah meninggal. John M. Eccles juga udah lama. Tapi kamusnya sangat baik, itu rujukan untuk kita yang ingin berbahasa Inggris. Indonesia Inggris, Inggris Indonesia. Kamus yang baik adalah kamus yang berpisah. Indonesia Inggris satu kamus, dan Inggris Indonesia satu kamus lagi. Tidak usah yang beli yang satu kamus isinya bisa Indonesia Inggris, Inggris Indonesia. Sekedar untuk bawa jadi kamus satu, saya pikir boleh lah. Tapi itu pun sebaiknya nggak usah. Tentu saja beli yang sana saja, bisa digunakan untuk kapanpun. Untuk para penerjemah biasanya memakai standar kamus itu ya, John M. Eccles, Hasan Sadili pengarangnya itu. Kamu tahu, bisa dilihat di Gramedia. Itu bagus untuk standar atau rujukan para penerjemah. Apa gunanya mengetahui bentuk-bentuk verb atau pembentukan adjective, gitu ya, pembentukan noun, itu penting sehingga kita tahu mana yang verb, mana yang adjective, mana yang noun. Itu dia. Okay. Hari ini kita bahas kelas 3 ya. Kita bahas verb formation. Verb formation, kata form. Form itu kata kerja. Membentuk, to form, di pembentukan formation. Nah, di sini kita bisa lihat ion di sini sudah apa? Kata benda. Oke, benda. Tapi di sini pembentukan kata kerja. Apa sajakah itu? Cara membentuknya dengan menambahkan ini. Jadi kalau kamu lihat IZI ini atau is atau is atau bacanya, tergantung kata-katanya, maka ini pasti di kata kerja. Coba kita lihat di sini kata realize. Kata aslinya apa?
Susah ya, lihat. Kata aslinya apa? Real. Ini dia, real. Kata aslinya. Ini kalau kita lihat di kamus, nanti kamu bisa periksa, you can check atau you can consult your dictionary. Nanti di sini real itu digolongkan sebagai kata adjektif, ya, adjektif di atas sifat, kata keadaan. Maka ketika ditambah iz seperti ini, maka menjadi kata kerja. Real, nyata. Kalau ini aja kan nyata. Ya, tapi kalau ini menyadari itu, ya, menyadari, realize, oke, realize, begitu, menyadari. I realize what's happening today. Realize. Kemudian kata, ini kata aslinya apa nih? Dari kata apa? Apologize. Ini kata kerja, ya. Kan tadi kita bilang iz itu kata kerja. Kata aslinya tahu nggak? Apology. Nah, ini dia kata aslinya. Itu kan? Apology. Jadi ketika nanti ini, maka menjadi kata kerja. Adakah aturannya? Tidak ada. Ya. Tidak ada aturan. Tapi jadi kamu harus getting familiar with the form of the verb atau of the noun formation or adjective formation. Jadi harus memang familiar. Sering-sering buka kamus. Jadi kalau mau pintar bahasa Inggris biasanya orang yang banyak kosakatanya itu biasanya nanti bagus membuat kalimatnya bisa banyak-banyak gitu ya. Jadi umurnya kalian kan masih belasan-belasan. Kita pernah bilang dulu bahwasanya mulai bahasa Inggris itu aktif atau fokus itu di 25 kan. Kamu kalau start sekarang pasti akan lebih baik. Mulailah dari sekarang suka dengan memperkaya kosakata, memperbanyak kosakata, ya, memperbanyak kosakata atau vocabulary. Tidak usah dipikirin grammarnya dulu. Banyak kata maka banyak yang bisa disampaikan. Gabung gitu kan. Kata ini digabung dengan kata ini, disambung dengan kata ini, walaupun grammarnya kacau balau. The native speakers of English still understand what you're saying. Nggak masalah, itu pasti they understand. Jadi, mereka pasti paham. Dari kata apology artinya apa? Pemaafan kan. Jadi kalau ini kerja menjadi meminta maaf. Ini dari kata apa nih? Kalau ambil aslinya apa nih? Kritik ya. Kritik. Oke. Kalau ini jadi orangnya bisa kritik atau satu kritik ya. Yang kedua dari ada banyak ini kan critical. Tanda di garis bawah tanda merah seperti ini, if the word is underlined with the red, ada yang salah berarti kan. Jadi jangan ini, kalau di komputer jangan dimatikan kan. Merah-merahnya ada tandanya, maksudnya adalah secara grammar atau susunan kata ada yang salah pengetikannya. Ini ada beberapa yang terganggu dengan garis merah itu, ini apa? Dia matikan, padahal tidak boleh, usah matikan. Ini critical, ya. Banyak kata dari sini yang kita bisa buat. Criticism, benar. Salah lagi yang bentuknya ya. Criticism tidak di garis merah. Jadi banyak ini kata dari awalnya dari kata critic orangnya, critical situasinya kritis ya. Ini pengkritikan, criticism. Jadi kalau ditambah iz ini berarti sudah apa ini tadi? Mengkritik ya. Jadi mengkritik. Criticize, mengkritik. Jadi ini bentuk-bentuk kalau jumpa iz seperti ini artinya ini kata apa? Kerja. Ini penandanya
gitu ya. Oke, nanti. Apalagi yang bisa yang lain bisa umpama? Ada yang tahu? Apa? Circumcise, ya sunat. Circumcise. Oke. Apalagi? Kalau ini bukan yang mentang-mentang dia ini enggak ya, di situ size memang ini lain. Banyak lagi tadi bisa dicari bentuk kata kerja yang diakhiri dengan Z, banyak itu ya. Oke. Bisa kamu tambah. Jadi harus senang dengan ini kalau sudah dalam bahasa Inggris, perbanyaklah kata itu saranse ya. Nasihat ke depan, waktu kamu masih banyak, masih sempat, belum terlambat lah, masih bisa jauh gitu ya. Masih banyak waktu, jadi perdalam mulai sekarang. Jadi ini Z. Tanda yang lain adalah pakai ini, dia diakhirin dengan ini, atau dia ya sama aja seperti ini juga kadang-kadang betul, tapi tambah ini aja ya, ditambah ini, berarti itu sudah sebagai kata kerja. Aslinya apa nih? Beautify. Beautify artinya mempercantik, artinya dari kata apa? Beauty. Nah, jadi beautify. Ada pertanyaan begini, mau gitu ya ditanya ya. Ini nggak bisa nggak? Ada rumusnya nggak? Kenapa harus ify di ujung? Kenapa nggak pakai iz di ujung? Jadi beauty size. Ada nggak rumusnya? Nggak ada. Nah, gitu ya. Beauty memang menjadi beautify. Gitu. Tidak bisa menjadi pakai iz. Tidak ada rumusnya. Gitu ya. Tidak ada rumus. Ini dari stupid. Ya, dari kata stupid. Jadi memperbodoh menjadi jadi memperbodoh, buat orang bodoh, bodoh-bodohin orang, misalnya gitu. Jadi stupefy, gitu ya. Jadi seperti itu. Terrify, oke, terrify. Pernah dengar kata ini kan, terrified, takut. Jadi menakuti, terrify, beautify, gitu ya. Jadi kalau begini, kalau jumpa kata seperti ini, biasanya itu adalah apa? Kata kerja. Oke. Ada lagi nggak yang pernah tahu? Nah ini apa ini? Nah ini juga kata kerja. Tahu nggak aslinya dari mana? Asalnya dari mana? Memperjelas. Jadi asalnya dari kata apa? Clear, ya. Clear. Kan gitu kan? Saya berubah dikit dia. Clear jadi oke, clarify. Oke. Jadi ini adalah bentuk apa namanya? Kata kerja. Ada juga yang bentuknya seperti ini, ya. Pakai awalan n. Jadi enrich. Dari kata apa ini enrich? Rich ya. Dari kata rich, memperkaya. Nah, jadi pakai kata memperkaya, enrich, jadi membuat kaya. Ini kan dari awal ada kata apa? Large, ya, besar. Memperbesar menjadi enlarge. Entitle, memberi judul. Title kan judul, jadi title. Ada lagi yang lain yang tahu N. Enlarge tadi sudah. Enlight. Saja. Ada beberapa ya. Itu bisa dicari. Kita ke di ujung, kalau tadi di awal, ini di ujung N juga tanda sebagai kata kerja. Itu dia. Tight menjadi tight, kan tahu kan tight ini aslinya kan tight menjadi tighten. Tight apa itu? Ketat ya, memperketat, memperkencang. Ikatan umpama tighten. Soft seperti soft, lembut kan, memperlembut menjadi, oh iya ini hati-hati membacanya, jangan salah ya.
ini tidak boleh dibaca soften, hilangkan tehnya cara membacanya. Jadi apa kalau dibuangkan tehnya? Tadi kan harusnya soften gitu bacanya, kan sama. Jadi harusnya bagaimana membacanya? Harusnya hilangkan tehnya cara membacanya. Jadi soften apa? Soften, softener. Ini jangan dibaca kalau tambah r pelembut kan? Ada pelembut pakaian itu kan softener gitu biasa baca. No. Membaca menjadi soften, ya soften. Okay, and then wide, wide dari kata apa itu wide? Luas kan, memperluas menjadi widen. Okay, black masuk ya, black masuk menjadi blacken. Nah, jadi ada beberapa yang jadi itu termasuk apa kata kerja. Jadi kalau ada akhiran bahasa Inggrisnya apa? Indonesia ada awalan ya. Apa lagi? Ada akhiran kan? Terus ada apa lagi? Ada sisipan kan? Yang belajar bahasa Indonesia kan? Masih ingat? Nah, ini bahasa Indonesia ada awalan, akhiran, sisipan, itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris dia hanya ada awalan apa itu? Prefix. Kemudian akhiran suffix. Sorry. And then sisipan. Nah, dalam bahasa Inggris sisipan tidak ada. So in English doesn't have any sisipan. Sisipan in English adalah infix, infix. Tapi dalam bahasa Inggris nggak ada infix. Ya, hanya ada prefix dan suffix. Itu bedanya Inggris dengan Indonesia. Ya, seperti itu. Di awalan tadi apa? Prefix, akhiran suffix, sisipan, infix. Ya, dalam bahasa Indonesia tidak ada infix. Dalam bahasa Inggris tidak ada infix. Yang ada hanya akhiran, ini contoh akhiran, awalan, ini contoh awalan, akhiran lagi, dua itu aja. Yang terakhir bentuknya sebagai penanda adalah ada ate di depannya, ya, ate, motivate baca H ya. Kalau ada yang begini berarti dia kata kerja, originate, okay. Facilitate dari kata facility, ya, facility dari kata origin, aslinya apa? Origin kan, jadi originate berasal dari motif, move dari kata move, motivate, jadi membuat memotivasi, ya, motivate. Nah, jadi itu bentuknya. Ada lagi nggak yang lain? Originate, motivate, nounnya apa itu? Motivate, motivation, kan gitu kan? Ini origin. Ini ada beberapa yang lain ya. Jadi itu tanda verb. Kemudian yang keenam, ya, pembentukan kata kerjanya bisa juga yang tidak mengikuti ini. Paham ya? Tidak mengikuti ini. N di akhir ada dia berubah, ya, tidak teratur seperti ini gitu ya. Tapi biasanya dia di akhirnya berubah dari voiceless, ya, dari kata voice itu begini, tidak bergetar kalau kita menyebutkannya, ya, ada tidak bergetar menjadi bergetar pengucapannya. Cara mengetahui apakah satu vokal atau konsonan itu bergetar atau tidak. Bergetar itu gimana maksudnya? Bergetar ketika disebutkan, gitu ya. Coba kamu bandingkan Z, coba sebutkan gitu ya. Z ini dengan S, nah, bandingkan Z dengan S. Yang satu bergetar, mengetahuinya gimana? Cara gampang begini. Kalau laki-laki itu paling gampang diletakkan tangannya di Adam's apple, apa itu, di jakun, jakun itu kan. Kalau laki-laki, kalau perempuan di leher bisa, di leher jakun, laki-laki di jakun, Adam's apple, jakun ya. Coba sebutkan gitu.
gitu ya, itu bergetar tuh jagunnya, terasa dengan tangan. Kalau disebutkan beda, tidak bergetar jagun kita, gitu ya. Itu menandakan bahwasanya konsonan z itu termasuk apa? Bergetar, voiced. Oke, voiced. Kalau s disebutkan dia termasuk tidak bergetar, apa? Voiceless. Nah, paham maksudnya? Udah mulai tertahu ya. Oke, itu dimaksud dengan z dengan voiceless dengan voiced, bergetar itu dia. Oke. Jadi itulah di sini beberapa kata benda hanya dirubah menjadi verbs dengan caranya agak lain, tidak pakai yang seperti ini 1 2 3 4 5. Dia berubah dari final konsonannya ya. Konsonan huruf mati di akhir saja penyebutannya itu berubah dari yang tidak bergetar menjadi bergetar. Seperti Z jadi S tadi itu, gitu ya. Banyak contoh voiceless sound, banyak juga contoh yang voice. Contoh di sini. Contoh di sini ya, ini yang tidak bergetar. Jadi diperbandingkan antara pengucapan ini dengan ini saya. Bath, voiceless bath. Bath, I take a bath. Bath, I take a bath. Jadi itu apa itu tadi dari noun, I take a bath menjadi voice pengucapannya. Bathe, bathe. Ya, jadi I take a bathe. Jadi bathe, I bathe. Bergetar the dengan bath. The beda ya. Coba ini. Jadi ini, ya kan? Ini. Coba sebutkan ini ya. Breath. Itu tak bergetar, letakkan tangan di mana namanya di Adam staple. Coba sebutkan kata breath, ya, pernapasan, nafas, bernapas, breathe. Nah, di ujung ada hampir sama bentuk pengucapan ini dengan ini, cuma di sini bergetar, ya, beda ya. Coba breath, di sini breathe, gitu ya, breathe, bathe, breathe, bath, ya, bath, atau bathe, bath, oke, jangan ada getar, bathe, the, seperti pengucapan the ya, tapi bathe tadi. Ini breath tidak bergetar, letakkan tangan di Adam's apple, di jakun, kemudian di sini breathe, beda. Jadi ada juga beberapa kata dari noun berubah ke kata kerja dengan cara mengubah akhirannya, pengucapan akhiran dari voiceless, dari tidak bergetar, less itu kan tidak ya, menjadi bergetar. Nah ini baru kita contoh tadi antara perbandingan antara Z, S dengan apa? Z. S kita tahu tadi baru kita terangkan tidak bergetar, dari voiceless menjadi voiced, bergetar. Letakkan tangan di Adam's apple. Device, rasakan S-nya ya. Device, alat ya, device. Nanti ya. Yang ini memperalatnya, oke, menggunakan alatnya menjadi device, oke, device Z, rasakan Z dengan S lagi, device, z, device. F, perbandingkan antara F dengan the, kan beda tuh. F, coba sebutkan F, tidak bergetar, coba sebutkan the, grief, ya, bergetar. Grief, kuburan, ini bersedih, misalnya, di sini kuburan bisa, bersedih bisa, kesedihan, grief ya. Kemudian di sini menjadi bersedih, grieve. Belief, my belief, kepercayaanku, my belief to you, my belief, F ya. Jangan jadi the, beda dengan F ya. Ini the. Believe, kepercayaan, mempercayai, believe. Nah, ya, marah. Ini marah, kemarahan yang ini marah ya. Oke. Breathe ya, breathe. Oke, di sini breathe. Jadi ini sudah bergetar. Nah, ini kehidupan, ini hidup kan. Oke, tertinggal ya. Oke. Life, dan di sini live. I live in Medan. My life, beda kan?
Jangan my life, salah itu. Dan menjadi verb. Itu ya. My life, I live. Nah, itu. Ada beberapa tapi nggak banyak seperti itu ya. Oke. Jadi itu gejala-gejala apa namanya pembentukan kata kerja. Oke. Kita coba di sini. Oke. Mokhtar membuat judul novelnya Maut dan Cinta Utang Lubis, pengarang Indonesia. Title judul, membuat judul novelnya dengan apa? Namanya Maut dan Cinta. Jadi apa nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Membuat judul tadi apa? Pakai apa tadi? Pakai apa tadi? Coba di sini tadi. Pakai apa? Nah ini kan entitled. Entitled ya. Jadi titles bisa. Oh ini and titles and bold strokes ya, warna-warna yang cerah, kemudian ulasan-ulasan, garis-garis yang tebal ya, membuat karakter ini apa nih? Jadi kata kerja kan, karakter tahu nggak? Mengkarakterkan painting lukisan awal dia. Jadi lukisan-lukisan awal dia itu ditandai dengan bright colors and bold strokes. Jadi apa nih? Ada yang tahu? Kalau banyak bahasa tahu. Salah nggak apa? Ini kira-kira tahu nggak nih? Mengkarakteris. Jadi dia pakai iz itu ya. Sorry. Jadi characterize ya, characterize. Jadi karakter dia pakai yang ini kan? Nah, itu di characterize. Okay. Saya harus meminta maaf to Isabel for my lateness, karena keterlambatanku. I must apology. Nggak bisa, harus kata kerja. Tadi udah tahu kan apology. Jadi ini kan pakai iz ya. Jadi I must apologize. Nah, gitu ya. Kalau saya baca nggak ngerti ini, kalau sama orang barat ini gimana? Apakah mereka mengerti? I must apology to no problem. Tidak masalah. Nah, padahal ini harusnya kan ini kan. Nah, yang penting tahu apa kata arti apology gitu ya. Nah, kalau diletakkan begini pun kamu baca I must apology to Isabel for my lateness gitu. Orang baratnya tetap mengerti. Tapi karena udah belajar, sebaiknya diperbaiki menjadi apologize, ini kata kerja. Saya tidak harus justice apa itu? Justice. Oke, justi ada nggak tahu? Justifikasi kalau kita kan, diriku to anyone. Kita tidak harus justify, dia pakai fi. Justify. Saya tidak harus menjustifikasi diriku kepada semua orang. Nah, itu ya. Okay. Mereka menakuti aku. Ini gimana nih? Fright and fright kah? Pernah dengar nggak? Kayaknya and fright enggak ya. Kalau fright pakai ini enggak juga ya. Oke. Ini biasanya adalah, ada yang tahu nggak? Frighten. Ini kan they frighten ya, they frighten me, mereka menakuti aku. Ini kami to learn foreign languages at school. Kami di endorse, dimotivasi, dibesarkan hati kami ya untuk belajar bahasa-bahasa asing. Ini gimana? Pernah tahu nggak? Courage membesarkan hati artinya courage ya. Jadi dia pakai n ini. We were encouraged gitu ya. We were encouraged to learn foreign languages. Seperti banyak orang dia motivasi pakai apa ya? Masih ingat? Pernah dengar nggak? Dia dimotivasi. He is motivate ya, pakai ini dong. Berarti ini kan ini dia ya, motivate. Dia pakai ini. Beauty tadi sudah tahu kan, pernah
Saya hanya akan mempercantik diriku. Beautify, ya kan? Oke. Nah, ini tahulah berasal dari UK. Oke. Berasal dari UK. Sebentar ya. Oke. Jadi originate, jadi pakai apa namanya, past tense. Plants help to the air. Apa ya? Pure itu kan artinya suci ya, arti aslinya ya. Jadi membersihkan lah ya, membersihkan. Tanaman-tanaman menolong untuk membersihkan udara. Jadi pakai apa ini? Dia pakai kata purify ya, purify the air. Oke? Dapat ya? Oke. Oke, jadi PR aja ini, coba di screenshot. Kata kerja semua ya, 1 sampai 10 ini coba di screenshot. Oke. Di screenshot 1 sampai 10. Nah, dari kata simple jadi apa? Lihat di kamus. Cari kata simple, kata kerjanya apa, gitu caranya. Cari kata facility di kamus, kata kerjanya apa. Nah, gitu ya, kata kerja semua. Bagian 2 ya, 1 sampai 10. Coba dikerjakan di rumah. Oke, itu saja untuk sekarang. Cukup. Thanks for your attention. Bye bye. Assalamualaikum. Nanti selanjutnya nanti kita akan bahas yang ini, ada adjective ya, adjective, formation, kemudian noun formation ya. Nah, itu aja. Tadi udah di screenshot ini kan. Okay, that is it for today. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.